Saya di dalam reses ini penting bagi saya karena kemarin pada waktu penting bagi saya karena kemarin pada waktu era APBN 2021 kayaknya saya agak bingung karena memang jujur waktu itu kita tidak begitu banyak membawa proposal, akhirnya ada beberapa proposal yang sudah disajikan oleh pihak eksekutif. Dirjen Utla kemarin juga bisik-bisik ke saya karena saya agak-agak keras sedikit kepada menteri. Akhirnya pada waktu skorsing, jadi kita pembicaraan setengah kamar, beliau nitip ada dua sebetulnya di Madura, katanya di Pelabuhan Telaga Biru dan Pelabuhan Berita. Ya alhamdulillah kita atas saran dari Pak Menteri dan kita duduk bersama. Kita pun sebetulnya mengusulkan yang Pelabuhan Taten. Kita sudah sampaikan ke Sekjen, ke sekretaris ya, Menteri Perhubungan Pak Joko Sasono. Saya langsung antar sendiri itu proposal, namun hasil sinkronisasi dari Menteri Perhubungan itu belum keluar. Tapi kalau yang ini yang dua, ini karena memang wilayah saya dan kebetulan Telaga Biru juga kita menyepakati itu. Namun saya berharap untuk ke depan, mungkin dari apakah itu dari pokoknya se-Jawa Timur lah. Se-Jawa Timur kita bisa untuk menyampaikan aspirasi itu, dan insya Allah pasti kalau sudah usulan Komisi 5 itu akan diterima oleh Menteri Perhubungan. Jadi untuk ke depan, kalau kemarin kita memang juga masih bingung karena kita tidak banyak kenal. Kalau Mas Anu ini kita telepon sudah kita ajukan tapi dari yang lain mari, yang dari Sapekan yang dari ujung timur mari, tidak apa-apa kalau punya proposal titipkan ke saya, salurkan juga lewat eksekutif, titipkan ke saya juga proposalnya, fotokopinya, dan kita bersinergi. Artinya kita di dalam anggaran ini, prinsip saya Pak, bukan urusan kita mendapatkan penghargaan atau tidak, namun saya memang berharap Madura ini mendapatkan tambahan anggaran yang luar biasa. Karena kalau kita hitung-hitung itu anggaran yang masuk ke Madura, apakah itu di Kementerian Perhubungan, apakah itu di Kementerian PUPR, Kementerian Desa dan mitra-mitra saya yang lain, itu masih sangat minimal gitu. Jadi saya berharap nantinya ke depan kita terus bersinergi, kita buang baju saya sebagai anggota DPR RI, bapak-bapak buang sebagai kepala unit pelabuhan. Kita berharap masyarakat Madura dibantu karena pertama Madura ini Pak, data BPS ini memang termiskin se-Jawa Timur, terutama Bangkalan sama Sampang. Ini termiskin nomor 1, nomor 2, kejar-kejaran, paling miskin, terus paling bodoh juga itu, paling bodoh nomor 1, nomor 2 Bangkalan Sampang. Kalau Pamekasan Sumber agak sudah SDM-nya agak agak menengah ke atas, tapi kalau Bangkalan Sampang ini masih sangat minimal. Tolong dibantu, saya sebagai wakil rakyat punya tanggung jawab gitu, untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat Bangkalan, kan kebetulan ini masih banyak saudara-saudara saya. Terkait dengan pelabuhan ini tidak banyak yang saya berharap Pak, cuman ingin teman-teman semua leading sektor yang ada ini harus bersinergi gitu. Ini saya lihat kan yang di Telaga Biru hanya untuk pemecah air, ya kan? Tapi di sini kami melihat bahwa infrastruktur yang bisa kita ajukan nanti, yang wilayahnya sampai infrastrukturnya, yang ke sini kira-kira yang dari Semarang, nanti kita bisa bantu buatkan proposal, tidak hanya dibatasi itu, jadi dia di bawah. Saya melihat di sini dari dulu zamannya Pak, kayaknya kurang bagus itu. Jadi tempat santai kerjanya harus bagus, harus representatif. Ya mungkin disapokkan dia naik, mari, tidak apa-apa. Karena gini, karena anggaran ini ada beberapa yang harus menjadi sebuah kewajiban diterima. Pertama direktif presiden, setelah itu ya menteri, baru setelah itu yang ketiga RDP dengan Komisi 5. Kita punya hak. Jadi sampai saya tidak ingin Pak Bambang. Semoga saya minta proposal dengan urusan saya malah mendorong sampai untuk lebih ke atas gitu. Saya tidak pernah iri kepada siapapun, tapi yang saya inginkan sampai lebih bawah masyarakat saya yang dampak dari pelabuhan ini juga wilayah ini terbaik.
Jadi apa ini? Kayaknya kantor-kantor ini kalau bisa ya, ini diperbagus lagi Pak. Tapi saya ingin diberantah juga sebetulnya. Apakah lebih bagus dari sini gitu. Infrastrukturnya juga, jalan-jalan. Makanya saya kunjungan ke lapangan. Terusnya jauh-jauh. Terus bagus. Ya mudah-mudahan semuanya karena biar enak sebenarnya. Kalau belum bagus kan enak. Menteri 2019 itu. Apa namanya? Dan Projo dan Trunojoyo Pak. Trunojoyo. Ya. Trunojoyo ya. Karena kayaknya hanya sunnah-sunnah. Tapi kalau sudah ada wakil, ini fardu'ain, karena kita goyang terus ya. Jadi kayak PUPR, saya cerita aja, PUPR ini kan sangat minim sekali yang turun ke Madura. Nah kalau Kementerian Perhubungan masih agak lumayan, walaupun belum ada saya kan. Ada pembangunan pelabuhan udara Trunojoyo itu luar biasa juga. Dan ini sudah nggak saya minta di Telaga Biru dan Brenta, lumayan juga. Tapi kalau PUPR tidak ada sama sekali. Padahal kita ini masyarakat Madura ini kalau kita kumpulkan se Indonesia ini 20 juta aslinya. Hasil data BPS kan 20 juta. Kalau yang ada di Madura ini kan 4 juta. Anggaplah di 4 juta dulu. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia 270 juta, berarti kan kira-kira kan berapa persen itu? 2%. Tidak berbanding lurus dengan hak masyarakat Madura yang secara anggaran gitu. Karena apa? Karena memang kemarin itu tidak ada kita. Dan ini kita sudah sepakat dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan. Asalkan saya tanggung jawab bahwa kalau anggaran turun, jangan sampai ada penolakan dan penghambatan dan penghadangan. Makanya saya minta teman-teman, alhamdulillah, kalau teman-teman yang penting apa? Dokumennya itu dilengkapi, itu baik di dan lain-lain. Jangan sampai proposal setelah itu tidak ada kelengkapan dokumen yang lain, kita sudah goyang-goyang terkait anggaran sudah oke, ternyata sampai juga nanti yang dimana oleh Dirjen Perhubungan Laut atau Perhubungan Darat. Jadi tolong nanti komunikasi dengan pihak saya kalau yang Pak Edi ini sudah kenal betul dengan pihak saya Mas Rofiq, dan saya ingin anggaran yang turun ke Madura ini minimal di luar APBD ya, yang 10 triliun ya, itu kita juga akan goyang minimal itu sampai 5 triliun karena itu hak kita. Silakan ini tidak apa-apa Pak. Pak Rofi. Ini saya bawa media. Siap. Semangat. Ya hasilnya beliau akan mengawal terutama yang kegiatan-kegiatan yang modal di wilayah Madura untuk mendukung beliau. kalau hambatan selama ini yang ada di Bandar Telaga Biru seperti apa Pak? Banyak ya hambatannya karena memang proses penganggaran kan butuh waktu ya. Jadi misalkan ada hambatan sekarang belum tentu kita bisa selesaikan sekarang, masih tahun berikutnya lagi. Belum lagi juga kita masih terkait dengan pemerintah daerah karena membangun sisi laut ada kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Kita tidak bisa bangun sisi laut saja, tetapi kalau sisi daratnya juga nggak diselesaikan. Contoh akses jalan dan pelabuhan kan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan tanggung jawab kami. Termasuk juga penetapan rencana itu pelabuhan seperti yang tadi saya sampaikan itu juga harus ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Bupati Bangkalan. Apa saja yang mau diperjuangkan tadi oleh anggota komisi? Ya akan mengawal usulan-usulan kami. Ya. Apa usulannya Pak? Kalau usulan kami untuk tahun depan kami memperbaikan breakwater. Perbaikan? Breakwater. Oh, breakwater aja. Terus nanti mungkin setelah itu berikutnya mungkin baru kita bisa dermaga apabila persyaratannya sudah dipenuhi. Ada berapa titik breakwaternya? Jadi ini menindaklanjuti kesepakatan Komisi 5 yang diwakili saya waktu itu di RDP di pembahasan RAPBN 2021. Kita menyepakati bahwa ada anggaran di Pelabuhan Telaga Biru ini sebesar kalau tidak salah itu 15,9 miliar, dan juga ada anggaran untuk rehab itu di Pelabuhan Brenta itu sebesar kurang lebih 42 miliar.
Dan juga yang masih kita sinkronisasi namun belum ini hasilnya belum kita terima itu di Pelabuhan Taten. Kenapa kita juga menyepakati itu? Karena ini adalah bagian dari Madura, ya. Di mana Madura ini kan banyak pulau, ya, banyak pulau terutama di Kabupaten Sumeneb. Maka perlu dan sangat kita dorong bagaimana pelabuhan-pelabuhan di Madura ini, khususnya yang pelabuhan tradisional ini juga untuk infrastrukturnya ini diperbaharui. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat selama ini infrastruktur yang ada di beberapa pelabuhan, apakah itu Telaga Biru sampai ke Masa Lembu, ini masih sangat-sangat tidak layak menurut saya. Kenapa tidak layak? Karena ini banyak bangunan-bangunan, apakah itu infrastruktur jalan, bangunan dan lain-lain itu, ini kayaknya ini apa ya, mendekati bukan tidak layak lagi, ini bisa menjadi musibah gitu. Kalau seumpama penumpang-penumpang itu dikala ketika menyeberang dan ternyata dermaga dan lain-lainnya itu usang sehingga mengakibatkan seumpama longsor atau apa, ini kan bencana. Yang kita harapkan antisipasi itu pemerintah pusat harus memberikan anggaran terhadap berbagai pelabuhan yang ada di Madura. Karena yang saya lihat, yang saya baca itu ada sekitar kurang lebih 8 pelabuhan tradisional itu kan. Makanya saya kumpulkan tadi semuanya. Saya kumpulkan semuanya. Tanjung Bumi ini masuk tradisional gitu? Iya, pelabuhan Telaga Biru ini ya, Telaga Biru. Dari 8 itu dibutuhkan anggaran berapa? Saya minta itu sebanyak-banyak lah, karena kemarin-kemarin di anggaran 2019 waktu saya pertama jadi DPR RI itu tidak ada. Ini kan hak kita, hak masyarakat Madura. Gitu. Maka ini sebuah kewajiban dari pemerintah pusat untuk merealisasi anggaran itu. Gitu. Jangan dianatiri, Kak. Jadi dalam hal ini Pak Safiuddin menerima istilahnya usulan pengadaan infrastruktur di tiap-tiap pelabuhan untuk diusulkan ke kementerian. Ya, diusulkan kembali. Kalau kemarin itu di APBN 2021 ini hanya 2-3 pelabuhan yang kita sukseskan untuk direalisasikan 2021, kita berharap nanti di 2022 semua pelabuhan ini, pelabuhan rakyat ini mendapatkan anggaran yang layak dari pemerintah pusat. Aspirasi yang berkembang ternyata bukan hanya infrastruktur yang tidak layak, namun personil sumber daya manusianya itu. Audio Jungle.